Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Mbah Sinten niki Mbah, namanya siapa? Mbah Suyitno. Mbah Suyitno. Nggih. Di sini juru kunci nggih Mbah? Nggih, juru kunci. Mulai dari tahun berapa Mbah? Kulo dados juru kunci mulai tahun 2017. 2017. Jadi ada regenerasi juru kunci, istilah pergantian katanya. Pergantian. Sebetulnya saya itu dulu wakilnya yang pertama karena masih saya seneng dulan kemana-mana. Akhirnya ketua pemandu namanya Pak Marji itu saya suruh jadi juru kunci. Oh, juru kunci di sini. Di tahun 2017 itu 2016 Pak Marji itu sakit juga meninggal. Akhirnya saya terpaksa menggantikan itu. Palenggahan Srigati. Nggih. Niki sebenarnya apa Mbah? Palenggahan Agung Srigati niki sejarahnya dari Mojopahit, Mas. Oh nggih. Jadi di sini waktu Brawijaya kelima mau bertapa di Puncak Lawu, dia itu dapat perintah suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo. Nah di Palenggahan Agung Srigati inilah dia bertapa. Bertapa untuk sementara gitu Iya, Mbah. jadi sebelum menjalankan ke sana itu bertapa dulu di sini tuh sampai Lukar Busono juga di sini. Jadi pelepasan Baju niku ya kebesaran di sini, raja ya. niku di sini nggih. Ya. Jadi apa itu kebesaran Sang Prabu dikubur di sini, Mbah? Menurut cerita begitu, tapi kenyataannya bajunya itu sama kebesarannya itu mukso juga. Mukso juga ya, hilang juga. Ya hilang juga. Iya, iya. Selama menjadi juru kunci di tempat ini, Mbah, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak sih di lokasi ini, Mbah? Ya, itu semacam pengalaman menarik ini nama kegaiban itu tidak bisa dibeberkan pada orang lain ya, Maya. Itu tujuannya untuk kepentingan kita sendiri. Khusus juru kunci. Ini banyak kejadian-kejadian. Oh, okay, seperti tahun berapa tuh di sini katanya ada lampunya kalau dilihat dari luar, tapi nih di sini ya seperti ini gitu. Orang berbondong-bondong ke sini loh kok nggak ada lampunya. Tapi kalau dilihat dari daerah Kerambi sini sana kelihatan terang. Iya, gitu ya? kelihatan abior sini. Kejadian di sini. Pernah ya seperti itu. Cuma kadang-kadang di sini ada itu apa itu terang itu separuhnya apa itu pohon-pohon itu separuh gini ada. Oh, gitu ya. Tapi enggak kok sering-sering ya tidak. Jadi tempat ini sering dikunjungi masyarakat luas, Mbak ya? Oh ya. Dari berbagai dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Brunei, banyak ini. Di antara sekian banyak mereka itu pernah nggak mengatakan tujuan mereka ke sini itu apa gitu? Ya tujuannya dia itu mendoakan yang agung itu pokoknya lah. Ya, Pokoknya intinya seperti itu ya. Mendoakan yang agung, mudah-mudahan dia dapat sababiannya dari sini. Yang penting ya untuk keselamatan, untuk kesarasan, terus anak cucunya supaya menjadi jadi orang baik itulah. Kalau untuk semisal mencari pesugihan di tempat ini ada Mbak? Sebetulnya tidak ada Mas. Tidak ada ya? Itu hanya hoak gitu. Hanya hoak ya? Hanya berita-berita bohong di luar itu biasa. Yang membawa itu menggiring ke arah situ ya? Orang tua yang membawa anak buah dari luar bawa sini. Dari sini nanti dia tipu katanya bisa mengandalkan uang, bisa beli gundul, bisa itu sebetulnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti cuma murni spiritual. Untuk ya spiritual, untuk panunan ya. Pada yang kuasa lumantar lurik kita, mudah-mudahan kita itu mendapat sababiannya apa tujuan kita lah gitu. Oh begitu Mbah ya. Memang banyak masyarakat kita yang terkadang pola pikirnya salah Mbah ya. Salah itu akan hal seperti itu. Biasanya itu yaitu mengaku orang tua bisa ambil ini ambil itu. Tapi sebetulnya itu untuk kepentingannya dia sendiri itu. Oh. Jadi cerita-cerita di luar yang banyak menyebutkan banyak penarikan pusaka di tempat ini bagaimana Pak? Ya itu enggak ada. Gitu. Oh gitu ya. Dan tidak ada orang yang narik pusaka di sini juga enggak ada. Enggak bakalan bisa juga itu. Oh gitu ya. Itu ya sudah kalah-kalahan orang-orang itulah. Iya iya. Saya tertarik untuk datang ke sini untuk mengulas hal tersebut. Itu gitu saya. Nah, makanya orang yang mau katanya mau cari gundul pesugihan, mau tarik itu pusaka, tarik wakat, enggak masuk pendopo sini Mas. Oh langsung dia? Langsung masuk ke dalam sana. Tanpa menemui jenengan?
Oh, Karena kalau menemui nanti terbongkar dia itu. oh begitu ya. Iya. Bahkan saya itu tahun 2017 itu 18 itu ya sudah mau, kalau tidak orang tua saya hukum, Mas. Nggih. Dia mau menipu itu, katanya mau ambilkan uang dari sini itu penggandaan itu. Oh Cuma iya. saya kasih tahu, saya suruh kembalikan, tadi dikembalikan uangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hal-hal seperti itu Iya, memang iya. dari sini tuh nggak ada ya. Nggak Murni ada. di tempat ini Iya. untuk kegiatan spiritual, Mbah ya. Ya, spiritual. Kalau alas ketonggo kaya pohonnya segitu banyak. Iya. Kaya. Jati semua Iya, itu mahal jadi ya. semua. Oke, matur nuwun Mbah. Iya. Sedikit informasi yang disampaikan mudah-mudahan bisa mengubah pola pikir masyarakat kita tentang tempat-tempat yang seperti ini. Jadi Makanya tempat-tempat kita seperti ini tuh sebagai generasi muda penerus leluhur, nguri-nguri leluhur itu jangan dibelokkan, silakan. nah betul. Nanti nih orang luar yang nguri-nguri malah lurus, dia Sakit ngaku-ngaku hati. dah sakit hati, ya kan. Budaya kita diambil dan lain Ya, sebagainya. Padahal maju tidak, kebesaran tidak, negara dan itu dari budaya kita sendiri. Betul. Padahal bang, budayanya leluhur kita tuh paling unggul. Betul, Mbah. Indonesia kaya akan Iya. budaya, kaya akan keberagaman Kita jaga, Indonesia ini. kita uri-uri, bukan kita musyrik, kita Betul, minta pada yang kuasa. Betul. Jadi intinya seperti itu, Mbak. Iya. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat perkataan orang luar seperti ini seperti itu tentang alas ketonggo. Sebetulnya huwak gitu. Jadi tempat ini memang murni untuk Murni kegiatan untuk- spiritualitas ya, Mbak ya. Sebabnya Brawijaya betapa ninggalke ke Prabon yang dunyane ra digawa lho Mas. Oh, nggih. Dia Betul. mendekatkan diri sama pangeran. Sama- Lewat dengan cara bertapa apa itu Iya. akhirnya dia mokso menjadi Sunan Lawu itu kan. Iya. Tidak butuh Intinya pondok dunyo. spiritualitas. nggih. Spiritualitas. Matur nuwun, terima kasih informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua nggih, Pak nggih. Amin. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Ngawi, tepatnya di sebuah lokasi eksplor alas ketonggo. Sedikit cerita tentang keberadaan lokasi ini sudah disampaikan oleh Eyang Juru Kunci, namun di sisi lain disebut-sebut alas ketonggo adalah portal gaib menuju ke alas Purwo Banyuwangi. Baiklah teman-teman, dan saya cukup tertarik ya untuk melihat kondisi lokasi eksplor kita pada malam hari ini itu seperti apa, terutama di jam-jam khusus yang seperti sekarang ini. Dan tentunya untuk menjawab rasa penasaran saya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di Palenggahan Agung Srigati Alas Ketonggo Ngawi. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini banyak sekali saudara-saudara kita yang pada malam hari ini hadir ya di lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan baiklah, kita akan coba eksplor Palenggahan Agung Srigati, di mana di lokasi ini Prabu V Brawijaya melepaskan kebesarannya bertapa di tempat ini sebelum menuju ke Gunung Lawu. Baiklah sahabat, kita akan coba masuk ya, melihat seperti apa kondisi di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kondisi di dalam cungkup ini seperti ini teman-teman, di mana di hadapan kita ini terdapat banyak sekali bunga-bunga dan tentunya ada dupa juga yang pernah membuat viral pada masa itu ya. Jadi di sini
di sini ini teman-teman ya, itu pernah terjadi sebuah gundukan tanah yang disangkut pautkan dengan lengsernya Presiden Republik Indonesia yang kedua, Bapak Soeharto pada masa itu. Apakah hal tersebut benar atau salah? Wallahu a'lam bishawab. Ada semacam payung kanan kiri teman-teman. Kemudian ada seperti kursi zaman kuno ya, dan ada gong juga di sini ternyata. Dan kalau kita perhatikan di tengah-tengah itu ada simbol mahkota ya dari Prabu V Brawijaya, dan di samping kirinya ini diyakini sebagai pengawal beliau. Baiklah, dan kondisi di dalam seperti ini ya. Kita akan coba melihat ke beberapa titik lainnya dari keberadaan lokasi ini, karena terdapat setidaknya 3 titik lokasi spiritual yang akan kita coba datangi, kita coba lihat. Dan salah satunya ini ya, ini merupakan inti tempat spiritual di Alas Ketonggo Ngawi. Baiklah teman-teman, kita akan coba menuju ke lokasi tersebut ya. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di bagian dari Alas Ketonggo ya. Di sisi lain, di hadapan kita ini ada semacam meja ya, dan di atasnya itu terdapat beberapa benda semacam sesaji. Ada juga beberapa wayang. Dari penuturan eyang yang jaga tempat ini, dalam artian eyang juru kunci ya, menyebutkan bahwasanya lokasi ini dibuat oleh seseorang. Jadi lokasi ini bukan asli petilasan Alas Ketonggo, namun ini dibuat oleh seseorang. Dan yang membuat saya terkejut adalah konon ketika sang pembuat lokasi ini selesai membangun lokasi ini, beberapa waktu kemudian beliau buta. Baik teman-teman, kita coba menuju ke bagian lain ya. Bagian lain tersebut merupakan petilasan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno ya. Dulu konon beliau sebelum menjabat sebagai presiden, beliau pernah meditasi di tempat ini. Di sini ada patung Gatot Kaca teman-teman ya. Nah seperti itu kira-kira. Patungnya keren ya, sedang membidik sesuatu. Nah, kita lihat lebih dekat ya. Nggak tahu apa yang dibidik ya. Dan petilasan Soekarno itu berada di samping kita ini ya. Baiklah teman-teman, kita akan coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini di dalam cungkup ya, saya sebutnya seperti itu. Di dalam sini dulu konon Presiden Republik Indonesia yang pertama kita, Bapak Soekarno, melakukan meditasi sebelum jadi presiden. Dan di sini itu memang dilengkapi ya beberapa patung-patung yang seperti ini. Ada juga naga, tempat dupa, minyak serimpi, dan sebuah mahkota di tengah-tengah ini ya. Kemudian di sini ada juga ini semacam bunga yang sedang mekar gitu ya. Di sini ada sebuah naga hijau juga. Di situ juga teman-teman, dan itu ada Eyang Semar ya. Jadi beberapa barang-barang yang berada di tempat ini itu dari cerita yang saya dapatkan, ini merupakan bentuk visualisasi dari berbagai makhluk yang berada di alas Ketonggo ini. Jadi kira-kira seperti itu. Ada beberapa makhluk-makhluk tersebut yang menjaga alas Ketonggo ini, diantaranya adalah divisualisasikan seperti itu. Baiklah teman-teman, kita akan keluar ya dari lokasi ini dan menuju ke lokasi lain. Di dalam cungkup ini konon disebutkan atau diceritakan bahwasanya disinilah Presiden Republik Indonesia yang pertama dulu, Bapak Insinyur Soekarno, melakukan meditasi. Dan diceritakan pada saat itu beliau masih belum menjadi seorang presiden, pernah melakukan meditasi di alas Ketonggo ini. Baiklah, kita menuju ke lokasi lain teman-teman. Baiklah sahabat, dan kita sekarang sudah berada di bagian lain ya dari alas Ketonggo Ngawi. Dan sekarang sudah jam 12:11 ya. Di arah yang akan kita tuju ini, konon di seberang sana terdapat sebuah petilasan, yang mana petilasan tersebut diyakini sebagai alas Ketonggo Ngawi, sebuah hutan yang memiliki banyak kisah cerita spiritual. Saya mendengar sesuatu dari atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan petilasan tersebut itu teman-teman ya, ternyata dekat saja ya. Saya memang belum pernah datang ke petilasan tersebut, namun di kesempatan kali ini saya akan coba melihat ya dari dekat sebenarnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun bentuk petilasannya
semacam ini teman-teman ya. Jadi bangunan ini terdiri dari 5 tiang ya, dimana tiang yang tengah itu di bawahnya terdapat beberapa dupa yang seperti itu ya, kalau kita perhatikan. Nggak tahu ya fungsinya apa ini, dan saya merinding saja ya di tempat ini, betul. Bulu kuduku jegrak jegrak. Alas Ketonggo dengan berbagai cerita ya yang menghiasi keberadaan tempat ini. Baiklah teman-teman, kita akan coba ya melihat ke beberapa bagian lain sebelum kita menuju ke kali tempurnya. Kali Tempur dan Tugu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku nggak tahu teman-teman ya, jalan ke sana terus itu tembusnya kemana gitu loh. Di hutan ini terdapat banyak sekali petilasan-petilasan, ada puluhan ya, titik-titik spiritual yang biasanya dipakai orang untuk melakukan kegiatan spiritual. Baiklah, dan kita menuju ke kali tempurnya saja teman-teman, karena kalau kita teruskan ya ke arah sana kita nggak tahu itu jalan tembus kemana, karena yang saya tuju ya cuma satu itu ya, petilasan itu. Baiklah teman-teman, kali ini kita sudah berada di bagian lain ya dari keberadaan Alas Ketonggo Ngawi, yang dimana lokasi ini ataupun hutan ini, alas ini disebut-sebut sebagai hutan yang memiliki banyak titik spiritual, dan diantaranya berada di bawah sana ya. Kita akan coba melihat teman-teman seperti apa di jam-jam yang seperti sekarang ini. Sekarang sudah jam 12.35 ya, 24, nggak ada ya jam 24, jam 0 lebih sekian menit. Tim Tukul Jalan-Jalan DMS Kisah Tanah Jawa pernah mengeksplor keberadaan lokasi ini ya. Jadi pada malam hari ini saya juga penasaran ya, sebenarnya lokasi ini di jam-jam yang cukup spesial seperti ini tuh seperti apa. Namun ada satu bagian ya dari lokasi ini yang dari tim-tim tersebut tidak masuki, karena dalam tanda kutip ya,
Dalam tanda kutip masalah perizinan, mereka tidak diperbolehkan untuk eksplor. Namun saya cukup tertarik untuk melihatnya seperti apa. Wow, luar biasa teman-teman keberadaan lokasi ini ya. Habis hujan hari ini, jadi memang ada sedikit basah ya keberadaan lokasi ini. Dan lokasi yang saya maksud adalah yang di sebelah sana teman-teman. Di sana ada Tugu Mas ya, yang merupakan sebuah lokasi yang dalam tanda kutip tidak boleh untuk dieksplor. Di situ ada sebuah sungai ya, dan sungai ini terdiri dari dua hulu sungai yang menjadi satu dan disebut sebagai Sungai Tempuran ya, kalau orang Jawa seperti itu. Sebenarnya saya pengen mandi ya, tapi hari ini kelihatannya kurang bersahabat juga. Kondisi hujan, jadi ini airnya sedikit keruh ya. Yang cukup menarik perhatian adalah batu ini teman-teman. Batu ini menyerupai pahatan-pahatan sebuah makhluk ya. Ini wajah manusia ya, dan ini semacam wajah binatang, kira-kira seperti itu. Baik, saya cukup tertarik saja untuk melihat keberadaan Tugu Mas tersebut ya. Karena di Tugu Mas tersebut menjadi tempat khusus Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi tempat khusus pengawal-pengawal Prabu Limba Brawijaya tatkala mengawal beliau nyampe di lokasi ini. Ketika sang Prabu menuju ke Puncak Lawu, sebagian pengawalnya memang berada di lokasi ini teman-teman, untuk menjaga ya keberadaan alas Ketonggo ini. Baik, kita coba mendekat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Soleh Pati pun ketika mengadakan sebuah permohonan perizinan untuk melakukan mediumisasi di lokasi di hadapan kita ini, beliau tidak mendapatkan izin, konon katanya seperti itu. Jadi beliau tidak berani melakukan mediumisasi di lokasi ini. Kita coba mendekat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alas Ketonggo Ngawi disebut-sebut sebagai portal ke alas
yang berada di Banyuwangi, Alas Purwo. Baiklah teman-teman, kita coba mendekat ya ke Tugu Mas tersebut. Dan di sanalah tempat ataupun salah satu tempat yang memiliki atau yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal yang berbau spiritual. Mungkin di antara sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip lelaku ya, pasti paham dengan apa yang saya sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ini teman-teman ya, yang disebut Tugu Ritual Tugu Mas Alas Ketonggo Srigati. Jadi di depan situ ada sebuah altar ya, yang di situ terdapat sebuah batu. Benar-benar tempat yang istimewa teman-teman, di bagian atas ini ya. DMS Kisah Tanah Jawa, mereka datang ke tempat ini tak tersentuh ya lokasi ini. Jadi yang mereka eksplor adalah di bagian tempurannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini hanya bagian dari kebudayaan kita, teman-teman. Intinya, permintaan segala apapun tetap bermuara kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ itu sebenarnya ada tempat ritual juga ya di atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba naik teman-teman, melihat tempat ini seperti apa. Ini lumayan tinggi juga naiknya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sebuah batu yang cukup besar teman-teman. Kita turun saja. Tubuh saya sudah mulai bergetar di sini. Di pojokan itu memang besar ya powernya teman-teman. Ujung jemariku rasanya sampai kayak kesetrum gitu, betul. Apalagi naik ke atas itu tadi ya. Turun itu seperti ujung jariku 5 itu seperti kesetrum, deret gitu ya. Sekali lagi, tempat-tempat yang seperti ini adalah bagian dari budaya kita saja, teman-teman. Jangan lupa ya, jika teman-teman mendatangi tempat-tempat yang seperti ini adalah bagian dari pelestarian budaya. Jangan dijadikan sebagai tempat untuk meminta-minta. Meminta-minta muaranya tetap
kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tempat ini. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan ya, banyak titik spiritual di tempat ini yang biasa digunakan sebagai tempat spiritual begitu. Namun memang kalau kita jelajah semua, letaknya itu memang berpencar-pencar teman-teman ya. Berpencar-pencar, jadinya susah juga. Ini ada jalan ke sana menembus kemana ya? Coba kita ke dalam teman-teman. Wah, itu ternyata masih naik terus ya, nggak tahu itu tembusnya kemana. Dan di sini ada lorongnya juga, jalan setapak ya, bukan lorong, yang menuju ke tepian sungai tersebut. Baiklah sahabat, saya akan coba baca sholawat ya di tempat ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hati. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hati. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, saya sudah baca sholawat ya di areal yang cukup besar energinya di Tugu Mas ya, karena di situ memang sebuah areal khusus bagi pengawal-pengawal Sang Prabu Lima Brawijaya tatkala mengawal beliau dari Majapahit menuju ke Puncak Lawu. Sebagian memang tertinggal dan kesemuanya rata-rata memang berdomisili di situ. Baiklah, kita coba ke areal
sungai tempurannya lagi, teman-teman. Dari Eyang Juru Kunci yang bercerita kepada saya ya tadi, ada seorang tim dari Mbak Sarah Wijayanto yang pada saat melakukan penelusuran di tempat ini tuh ketika mau balik itu ada yang kerasukan ya. Setelah ditanya-tanya, ternyata dia bercerita bahwasanya ketika mau balik dia dihadang perempuan gitu ya. Dihadang seorang perempuan yang menghalang-halangi dia untuk kembali. Ini teman-teman ya sungainya. Sungai ini memang membentang ya dari Suwana. Kemudian satunya lagi dari arah yang berbeda. Jadi disebut Sungai Tempuran, kira-kira seperti itu. Di sini memang ada semacam altar dupa ya, yang ini difungsikan untuk menghormat yang berada di sini, karena beliau yang berada di sini itu seorang perempuan. Ini teman-teman ya, Mas Hau Tanah Jawa, kisah Tanah Jawa ya, mandinya di sini dia. Om Hau ya, Om Hau itu mandinya di sini dia. Namun bisa dilihat ya airnya karena musim penghujan jadi seperti itu. Aku sebenarnya juga mau mandi, tapi juga mungkin lain kali saja saya akan datang ke tempat ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Arah aliran sungai satunya itu berasal dari sana, teman-teman. Disebut tempuran, dia memang menjadi satu seperti ini. Dua aliran sungai menjadi satu, kalau orang Jawa disebut tempuran. Dan sungai Tempuran itu memiliki banyak sekali manfaat ya, khususnya di bidang spiritual, kira-kira seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin explore kita pada malam hari ini cukup sekian ya di Alas Ketonggo Ngawi. Dan saya benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda saja di tempat ini, di jam-jam yang seperti sekarang ini. Dan batu ini tuh sekali lagi ada beberapa semacam bentuk wajah gitu ya. Ini teman-teman ya, ini bentuk wajah. Jadi ini bentuk wajah, ini juga ya, ini juga. Aku nggak tahu batu ini atau
benda ini sengaja diukir oleh seorang atau memang sudah ada sejak dari zaman dulu. Saya pernah ke sini dan memang batu ini sudah seperti itu. Ini juga ya. Jadi wajah-wajah tersebut berada di sebuah batu yang cukup besar yang seperti ini. Baiklah teman-teman, saya mohon pamit undur diri dulu ya. Kalau ada salah-salah kata ketika saya mengeksplor, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di video-video saya berikutnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.